Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Pangkal Pinang adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Pangkal Pinang terdiri dari 7 wilayah kerja, yaitu 1. Pelabuhan Laut Tanjung Pandan, 2. Pelabuhan Laut Manggar, 3. Pelabuhan Laut Muntok, 4. Pelabuhan Laut Belinyung, 5. Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, 6. Pelabuhan Pangkal Balam, 7. Pelabuhan Laut Sungai Selan. Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan atau SINKARKES adalah media pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi informasi yang membantu kegiatan kekarantinaan dan pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan dan saling terkoneksi antar kantor kesehatan pelabuhan di seluruh Indonesia. SINKARKES saat ini telah menjadi tulang punggung bagi 51 kantor kesehatan pelabuhan dalam pelaksanaan operasional dan kegiatan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Pangkal Pinang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masrul sebagai epidemiolog kesehatan terampil. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tutorial cara menggunakan aplikasi SINKARKES tentang layanan penerbitan sertifikat kapal bagi agen kapal atau perusahaan pelayaran. Selamat menyaksikan tutorial ini. Langkah pertama, buka alamat web sinkarkes.kemenkes.go.id. Kedua, klik layanan penerbitan sertifikat kapal. Ketiga, klik login perusahaan pelayaran. Setiap perusahaan pelayaran harus melakukan daftar agensi untuk mendapatkan username dan password. Setelah mendapatkan username dan password, kemudian klik login perusahaan pelayaran. Keempat, masukkan alamat email dan password, kemudian masukkan huruf atau angka, kemudian login. Langkah kedua, kita memasuki daftar permintaan layanan penerbitan sertifikat. Pertama, kita klik tambah. Pada menu ini, menu data kapal, kita harus memasuki data kapal mulai dari nomor IMO atau nomor registrasi tanda selam kapal sampai tempat pelayanan kapal. Baik, kita mulai untuk memasuki nomor IMO atau registrasi kapal. Apabila nomor IMO kapal itu tidak ada atau belum terdaftar, kita masukkan tanda strip. Pada menu data kapal, kita akan mengisi nomor IMO atau nomor registrasi atau tanda selam kapal. Apabila kapal tersebut belum memiliki nomor IMO, maka cukup dengan kita ketik tanda strip, kemudian nama kapal kita isi. Sebagai contoh, kapal KLM Bintang Mutiara, kemudian kebangsaan dan bendera kapal Indonesia, berat atau GT 159, kemudian jenis kapal non-ferry, ferry atau kapal kenegaraan atau yacht, kita isi dengan non-ferry. Kemudian jenis layanan domestik, nama pemilik PT DAS, kemudian email pemilik Pelagun nomor 0189, nomor telepon pemilik, kemudian agen kapal tersebut. Setelah itu kita isi tempat pelayanan KKP Pangkal Pinang,
kemudian KKP tempat atau wilayah kerja Pelabuhan Sungai Selat. Setelah itu kita klik simpan. Pada saat kita mau mengklik kata sesuai, kita harus terlebih dahulu memeriksa kembali GT kapal yang kita tulis tadi agar tidak terjadi lebih atau kurang bayar. Apabila sudah sesuai, maka kita klik sesuai. Tahap selanjutnya, pada menu pelayaran, kita harus mengisi mulai dari kategori pelayaran sampai jam estimasi pelayaran. Pada menu pelayaran, pada kategori pelayaran, kita klik pada kedatangan kapal. Kemudian area pelayaran dalam negeri atau luar negeri. Kemudian provinsi, kemudian kabupaten sesuai dengan tempat kita, dan tanggal expire P3K kapal dan tanggal expire SSCEC harus benar-benar sesuai tanggal. Kemudian tanggal estimasi pelayanan dan jam esti pelayanan. Kemudian kita klik simpan. Pada menu layanan, di sini kita harus mengisi jenis layanan. Kita klik penerbitan COP atau izin karantina. Setelah itu kita ketik pada datang dari pelabuhan, kita klik Palembang, kemudian tanggal berangkat, kemudian tiba di pelabuhan mana. Setelah kita isi, kita lanjutkan dengan mengklik simpan. Pada menu MDH, Maritime Declaration Health, di sini benar-benar harus diisi sesuai dengan informasi dari kapten atau nakoda kapal itu sendiri yang disampaikan kepada agen. Mulai dari tanggal sandar, nama kapal, dan pertanyaan-pertanyaan mengenai MDH. Pada menu MDH, kita akan mengisi mulai dari tanggal sandar kapal sampai pertanyaan MDH. Pada pertanyaan MDH pertama, apakah sertifikat bebas dari kontrol sanitasi kapal masih berlaku? Jika iya, kita klik ya. Jika tidak, kita klik tidak. Kemudian ketika kita mengklik ya, maka kita harus mengisi tempat terbit sampai tanggal terbit kapal tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pemeriksaan ulang diperlukan? Apabila tidak, klik tidak. Apabila ya, klik ya. Sehubungan SCCC masih berlaku, maka kita klik tidak. Kemudian menjadi apakah kapal mengunjungi wilayah terjangkit yang ditetapkan WHO? Apabila kapal tersebut tidak mengunjungi negara-negara yang telah ditetapkan WHO, maka kita ketik ya. Ataupun kapal tersebut masih di Indonesia, sekitaran Indonesia, maka kita klik tidak. Kemudian kita akan mengisi jumlah ABK RI asing atau jumlah penumpang pada kapal tersebut. Setelah kita mengisi jumlah ABK dan jumlah penumpang, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada orang yang meninggal di atas kapal selama dalam perjalanan yang bukan diakibatkan oleh kecelakaan? Jika ya, kita klik ya. Jika tidak, kita klik tidak. Kemudian, apakah di atas kapal selama dalam perjalanan terdapat kasus penyakit yang Anda duga karena penyakit menular? Jika ya, kita klik ya. Jika tidak, kita klik tidak. Kemudian, apakah jumlah penumpang yang sakit selama pelayaran lebih besar dari biasanya? Jika ya, kita klik ya. Jika tidak, kita klik tidak. Apakah ada orang yang sakit di atas kapal saat ini? Jika ya, kita klik ya. Jika tidak, kita klik tidak. Kemudian, apakah si sakit dikonsulkan ke dokter praktek? Jika ya, kita klik ya. Jika tidak, kita klik tidak. Apabila semua pertanyaan MDH telah kita isi, kemudian kita klik simpan.
Pada menu selanjutnya yaitu konfirmasi. Data kapal yang telah kita isi dengan lengkap, maka selanjutnya kita akan melakukan pembayaran yang mana melalui billing pembayaran. Oleh karena itu, harus mengisi NPWP agar bisa terhubung pada kode billing pembayaran. Setelah kita masukkan NPWP, terus kita klik create billing. Setelah itu akan muncul billing, mulai dari kode billing sampai status pembayaran. Jika kita ingin mengecek status pembayaran, kita klik cek status pembayaran. Apabila kita belum bayar, maka akan muncul status belum bayar. Baiklah, pada tahap konfirmasi, ini adalah tahap terakhir dalam pengisian layanan penerbitan sertifikat kapal. Demikian tutorial cara menggunakan aplikasi SINCARKES tentang layanan penerbitan sertifikat kapal. Semoga dengan menggunakan aplikasi SINCARKES ini memudahkan dan meningkatkan pelayanan bagi kita semua, khususnya bagi agen kapal ataupun perusahaan pelayaran terkait faktor risiko pada kedatangan alat angkut orang dan barang. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.